Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai masuk. Sisi Bu, maaf Bu telat. Iya, masuk. Maaf ya Bu. Iya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ibu absen dulu ya. Alifa Syakirah, Hadir Bu. Sri Rahayu, Hadir. Afifah, Hadir. Alina, Hadir. Putri Rahmadini. Belum hadir Bu. Belum hadir, kemana Putri? Masih di jalan Bu, di bawah macet. Oke. Sahla, Habibah Nuraini, Hadir. Tasya, Hadir. Pasya, ada nggak? Di berjalan Bu. Oh. Rivaldi. Nggak tahu Bu, nggak ada. Oke, berarti yang nggak hadir 2 orang doang ya? Iya. Rivaldi sama Pasya. Oke. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan mempelajari sebuah perjalanan sejarah yang sangat menarik, yaitu peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang. Kenapa penting? Ada yang tahu? Kenapa kita penting untuk mempelajari peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang? Nggak ada yang tahu ya? Oke. Sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi, Ibu mau kalian membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bentar ya. Nah, jadi di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Saya mau kalian bacakan bersama-sama. Mulai ya, 1, 2, 3. Apa? Kelihatan Bu. Oh, nggak kelihatan. Bentar ya. Oke, coba kalian bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat memahami kepercayaan Quraisy sebelum Islam. 2. Siswa dapat menjelaskan peradaban Bangsa Arab sebelum Islam. 3. Siswa dapat mengidentifikasi keadaan sosial masyarakat. Quraisy sebelum Islam. 4. Siswa dapat mengambil ibrat Atau pelajaran dan peradaban bangsa Arab sebelum Islam untuk kehidupan modern. Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setelah mempelajari ini, Ibu harap kalian bisa memahami yaitu sistem kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. Yang kedua, menjelaskan peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Dan yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Yang terakhir, kalian bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari peradaban bangsa Arab sebelum Islam untuk kehidupan modern. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, coba kalian perhatikan gambar di depan. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar Mekah sama patung. Iya, betul sekali. Jadi ini adalah gambar Mekah dan patung. Kenapa kedua gambar ini penting? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Oke, kita bahas ya. Nah, jadi yang pertama ada pengertian peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Nah, Islam itu lebih sekedar dari agama. Ia adalah peradaban yang sempurna dan kebudayaannya ini ditimbulkannya ini dinamakan kebudayaan atau peradaban Islam. Jadi sebelum Islam datang itu, bangsa Arab ini memang sudah mempunyai kehidupan atau budayanya sendiri. Nah, mereka ini hidup di suku-suku yang berbeda dan mempunyai kepercayaan yang beragam. Lanjut ya.
Selanjutnya ada sistem kepercayaan bangsa Quraisy sebelum Islam. Pada awalnya bangsa Arab ini mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanafiyah yang mengajarkan tauhid atau mengesahkan Allah. Jadi memang awalnya itu bangsa Arab ini mengikuti ajaran Nabi Ibrahim atau agama Hanafiyah yang berarti lurus atau benar. Jadi mereka ini memang dulunya itu hanya mengesahkan satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ajaran ini mulai mengalami penyimpangan. Nah, penyimpangan ini juga dipengaruhi oleh budaya-budaya asing. Nah, akibatnya mereka ini mulai menyembah berhala. Nah, di sini ada tokoh penting yang membawa penyimpangan berhala ini. Ada yang tahu siapa namanya? Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Betul sekali. Jadi Amr bin Lu'ay al-Khuzai ini yang pertama kali membawa berhala seperti patung Hubal ini ke dalam Ka'bah. Jadi kenapa yang kedua gambar tadi itu penting? Karena yang tadinya Ka'bah itu adalah tempatnya suci, tempatnya kita untuk beribadah menyembah Tuhan atau menyembah Allah. Kemudian karena diisi dengan patung Hubal, mereka ini jadi menyimpang lalu menyembah berhala. Nah, karena itulah yang tadinya masyarakat Arab ini hanya menyembah Allah, kemudian karena si Amr bin Lu'ay ini membawa patung Hubal dan ditaruhnya di dalam Ka'bah, jadi mereka ini mulai menyembah berhala. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bentuk penyimpangan kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam datang. Jadi yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa memang bangsa Arab ini memiliki kepercayaan yang beragam. Nah, di sini ada menyembah berhala. Jadi masyarakat Arab ini dulunya memang menyembah berhala seperti menyembah patung dari batu, kayu, ataupun logam yang mereka buat sendiri. Selanjutnya mereka menyembah malaikat. Jadi mereka ini menganggap bahwa malaikat itu adalah anak-anak dari Tuhan. Padahal yang kita tahu malaikat itu apa? Ada yang tahu nggak? Ciptaan dari Tuhan. Iya. Selanjutnya menyembah jin dan ruh. Nah, selain mereka menyembah berhala, malaikat, menyembah jin dan ruh, mereka juga menyembah benda-benda langit. Nah, benda-benda langit yang dimaksud itu seperti menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang. Jadi mereka mengira bahwa bulan, bintang, dan matahari ini mempunyai kekuatan goib. Nah, ada yang lebih aneh lagi teman-teman. Jadi mereka ini percaya sama yang namanya tahayul. Nah, tahayul yang mereka buat ini bahwa di dalam perut manusia itu ada ularnya. Jadi ketika kalian lapar, kalian haus, itu tandanya kalian ususnya sedang digigiti oleh ular tersebut. Coba di zaman sekarang kalian percaya nggak kalau di perut kalian itu ada ularnya? Enggak. Salah, percaya nggak? Enggak. Lanjut ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kehidupan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Alina mau nanya apa? Kenapa penyembahan berhala itu bisa begitu menyebar di kalangan bangsa Arab padahal mereka ini akan awalnya beragama tauhid? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kenapa bangsa Arab ini kepercayaan ini mulai menyebar gitu ya? Maksudnya cepat sekali menyebar. Nah, karena mereka ini sudah melupakan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi terus juga karena penyimpangan terpengaruh dari bangsa-bangsa lain, kemudian ada Amr bin Lu'ay ini membawa patung ke dalam Ka'bah, maka dari itu mereka ini jadi menyembah berhala, dan berhalanya ini jadi cepat tersebar gitu karena terpengaruh dari budaya-budaya asing. Oke, lanjut. Di sini ada kehidupan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Jadi bangsa Arab ini hidupnya di wilayah yang panas, kering, dan tandus. Nah, karena itu mereka ini dibagi menjadi dua kelompok. Nah, yang pertama di sini ada kaum Baduy dan yang kedua ada kaum Hadori. Ada yang tahu kaum Baduy itu apa?
Oke, jadi kaum Baduy itu artinya kaum yang berpindah-pindah. Jadi maksud berpindah-pindah di sini karena mereka ini kan tinggalnya di gurun yang panas, terus juga sumber airnya itu jarang ya. Sedangkan mereka ini beternak hewan, jadi mereka ini harus terus dari tempat ke tempat ini mencari kayak padang rumput, kayak mencari rumput gitu, air untuk hewan tersebut ini bisa makan. Nah, kebalikannya dari kaum Hadori. Kalau kaum Hadori itu tetap dia ini tinggalnya di perkotaan, di tempatnya sendiri gitu. Kemudian mereka ini aktivitasnya itu berdagang. Jadi mereka ini dalam setahun itu 2 kali berdagang. Maksudnya adalah ketika musim panas mereka ini berjualannya atau berdagangnya ke negeri Syam. Tapi ketika musim dingin mereka ini jualannya ke negeri Yaman. Seperti itu teman-teman. Lanjut ya. Oke, selanjutnya ada kehidupan, ilmu, dan budaya bangsa Arab sebelum Islam. Nah, meskipun disebut zaman jahiliyah yang berarti bodoh, dalam artian mereka ini tidak mau menerima kebenaran. Nah, sebenarnya bangsa Arab ini punya kecerdasan dan kemampuan yang hebat dalam beberapa bidang. Nah, terutama di bidang bahasa dan sastra. Nah, jadi bangsa Arab ini sangat maju, indah, dan kaya. Nah, mereka ini juga sangat mahir dalam membuat puisi atau syair. Bahkan di sana itu lomba syair itu menjadi ajang yang paling bergengsi di pasar-pasar mereka. Kayak misalnya di pasar terbesar di Arab itu seperti pasar Ukaz, dia itu sering mengadakan kayak lomba-lomba puisi atau pidato. Selanjutnya ada ilmu perbintangan atau astronomi. Nah, jadi bangsa Arab ini juga mempunyai pengetahuan tentang ilmu perbintangan, dan mereka ini belajar dan mengembangkan ilmu astronomi ini dari bangsa Babilonia. Jadi mereka ini memang punya budaya yang kaya dan sangat cerdas dalam bahasa dan juga ilmu perbintangan. Oke, lanjut. Di sini ada kondisi moral budaya jahiliyah bangsa Arab sebelum Islam. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Seperti yang udah Ibu jelaskan tadi bahwa mereka ini memang bodoh, tapi mereka ini bukan berarti bodoh secara akal, melainkan mereka ini bodoh karena tidak mau menerima kebenaran, dan padahal mereka sendiri tahu mana yang benar. Nah, di sini ada beberapa kondisi moral dan budaya bangsa Arab yang sangat rusak. Nah, yang pertama mereka ini suka berjudi, terus juga suka mabuk, merampok. Jadi pedagang di bangsa Arab ini selalu was-was gitu, karena di sana ini memang banyak sekali yang namanya perampok. Terus mereka juga suka berperang antar suku. Jadi ketika ada masalah sepele atau kayak masalah-masalah yang sepele gitulah, itu malah dibesar-besarin sama mereka. Yang lebih kejinya lagi teman-teman, mereka ini mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Jadi mereka mengira bahwa kalau kita mempunyai bayi perempuan itu adalah sebuah aib atau tidak ada gunanya. Coba kalian bayangkan, kalau misalnya Islam nggak datang atau mengubah kehidupan bangsa Arab, mungkin sampai saat ini Islam itu masih menggunakan praktek mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Nah, karena itulah Islam ini datang untuk mengubah kehidupan bangsa Arab yang tadinya tidak mempunyai akhlak, sehingga mereka ini bisa jauh lebih baik lagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Di sini ada soal diskusi ya. Jadi Ibu akan bagi kalian beberapa kelompok. Di sini ada berapa orang kelas ini? Udah 10 ya? Tapi 2 orang yang nggak masuk. Oke. Oke, jadi kelompok pertama yang ini ya. Kelompok pertama itu ya, kelompok pertama sini 1,
Oke, jadi Ibu sudah bagi kalian dalam beberapa kelompok. Karena yang tadinya di kelompok 3 ini sebenarnya ada 4 orang. Karena 2 laki-laki yang nggak masuk, jadi 2 aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Oke. Kelompok kita Oke, jadi setelah kalian mendiskusikan nanti, perwakilan dari kelompok kalian itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, oke, Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan ya. Oke, semangat. Coba ya, yang masing-masing kelompok pindah duduknya ya ke kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1 udah belum? dikit lagi, Bu. Oke. Kelompok 2 mana kelompok 2? Belum ngerjain kelompok 2? Kelompok 3 gimana? Baru ngerobek kertas. Oh. Sabar, Bu. Oke, udah selesai belum teman-teman? Belum. Iya, boleh. Presentasinya perwakilan atau Perwakilan saja. oke. Iya. Berisik, cari dulu jawabannya. Ibu kita udah, Bu. Udah, yang lain udah belum? Kelompok 3 udah belum? Ini gitu mah. Udah ya? Udah semua ya? Ayo, siapa yang mau maju duluan? Kita. Kayaknya dari kelompok 1 duluan ya. Ayo, perwakilan siapa yang mau maju? Ayo, Sri Rahayu maju. Dibaca dulu nggak, Bu? Boleh, baca aja baca. Oh, nggak sih. Di sini ya. Ih, sendiri. Ih, nggak solid. Harusnya kan udah semuanya maju. Kan perwakilan. Jadi di sini kan pertanyaannya bagaimana penyimpangan kepercayaan bangsa Arab terjadi dari tauhid ke penyembahan berhala, yaitu jawabannya karena penyimpangan ini berawal dari generasi yang melupakan ajaran tauhid Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian karena terpengaruh oleh budaya lain, akibatnya mereka mulai menyembah berhala. Salah satu tokoh utama yang menyembah berhala adalah Amr bin Lu'ay al-Khuzai yang membawa patung Habal ke dalam Ka'bah. Dari sinilah bangsa Arab mulai membuat dan menyembah patung, menyembah benda langit. Mungkin hanya itu yang bisa dipresentasikan. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya siapa yang mau maju? Kelompok 3, ayo maju. Ayo, boleh. Jadi kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan, yaitu mengapa masyarakat Arab disebut kaum jahiliyah. Jawaban kita adalah 1. Yang pertama yaitu kenapa? Karena walaupun kaum jahiliyah ini disebut kaum yang bodoh, bukan berarti mereka ini bodoh secara akal, melainkan mereka ini bodoh karena tidak mau menerima kebenaran yang sebenarnya mereka ini pintar dalam banyak hal. Baca ya, selanjutnya asik. Dengerin ya teman-teman. Ibu parah, dengerin ibu. Saya kira nggak boleh kayak gitu. Dengerin teman-teman, tetapi bodoh dalam moral dan spiritual, maka dari itu mereka mulai menyimpang seperti menyembah berhala, kebiasaan mengubur bayi perempuan, serta kebiasaan mabuk, berjudi, dan berperang antar suku. Jadi Itu Bu. Oke. kelompok 3. Oke, makasih kelompok 3. Kayaknya ibu salah ya
menyatukan dia berdua. Iya Bu, salah. Harus dipisah. Tapi nggak apa-apa, bagus kok. Ayo yang terakhir kelompok 2 ya. Ayo maju. Sahla. Madep ke teman-temannya. Ke kita aja, ke kita aja. Jadi di Ya kasihan gak dilihat. Soalnya baca soalnya dulu lah. Iya kamu Soalnya dulu. Iya, iya. Presentasi apa? Nih, jadi apa saja Diem ya, kamu diem ya. kepercayaan masyarakat Quraisy sebelum Islam. Jadi jawabannya di sini beberapa bentuk penyimpangan kepercayaan mereka meliputi yang pertama menyembah berhala seperti patung dari batu, kayu, dan logam yang mereka buat sendiri. Jadi yang kedua ini menyembah malaikat, dianggap anak Tuhan. Yang ketiga menyembah jin dan ruh. Yang keempat menyembah benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Yang kelima percaya takhayul seperti keyakinan ada ular di perut manusia yang menyebabkan lapar dan haus. Jadi penyimpangan ini menunjukkan jauhnya mereka dari ajaran tauhid. Oke, terima kasih Sahla, boleh tepuk tangannya. Oke, kalian ini memang sudah paham semua ya sama materi yang tadi Ibu sampaikan. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi buat kalian semua. Oke, berakhir sudah ya pembelajaran kita pada hari ini. Jadi di sini kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini bahwa memang sebelum datangnya Islam, bangsa Arab ini sudah memiliki peradaban sendiri dengan kemampuan yang luar biasa. Nah, luar biasa dalam bidang sastra, bahasa maupun perbintangan. Tetapi mereka ini mengalami penyimpangan, yaitu penyimpangan akidah dari ajaran tauhid yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian mereka ini mulai menyembah berhala, malaikat, jin, ruh, hingga benda di langit. Jadi memang Islam ini datang sebagai rahmat yang membawa perubahan untuk memperbaiki akhlak, akidah, dan sistem sosial mereka menuju masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Nah, mungkin itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa kita ambil pelajarannya untuk di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, tetap semangat ya belajarnya. Semangat dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.